Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Fa inni usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Gimana kabarnya jemaah Bapak Ibu sekalian? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga sehat terus, panjang umur dalam ketaatan, fi khair wa lutuf wa afiyah wassalamah. Semoga senantiasa dalam kebaikan, dalam keafiatan, dalam keadaan selamat dunia dan akhirat, sehat lahir batinnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah teladan bagi kita dalam segala aspek kehidupannya. Jamaah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berusia 40 tahun, beliau waktu itu sedang tahanus. Tahanus itu apa? Semedi, ya, menyendiri di dalam gua, karena emang ini sudah jadi tradisinya beliau selama beberapa tahun terakhir, sekitar 3 tahun 4 tahun sebelum usia 40, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa melakukan tahanus atau tadi menyendiri di gua Hira yang ada di Jabal Nur, yang ada di Jabal Nur, jangan kebalik ya, bukan Jabal Tur, Jabal Nur. Di Jabal Nur ada gua Hira. Kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kok beliau itu bertahanus, bersemedi, menyendiri di gua Hira? Itu karena beliau memiliki keresahan, memiliki kegundahan, menyaksikan kok umatnya menyembah berhala, kok umatnya minum minuman keras. Bahkan orang-orang di zaman Nabi minuman kerasnya lebih parah daripada kita sekarang. Kalau sekarang kan ini kita lagi rame-rame nih Pak ya, ada outlet 23 gitu, jual minuman keras, tapi jualannya kayak jual es teh ya, Masya Allah, ngantrinya luar biasa, kayak orang ngantri sembako. Dan yang beli itu anak-anak kecil, yang beli itu anak-anak kecil, anak-anak sekolah sudah mulai nyoba ya, mulai nyoba minuman-minuman keras. Nah, itu bilang-bilang, saya pernah punya pengalaman ketika saya ngajar di satu masjid, pagi-pagi ba'da subuh, ini sekitar tahun 2015, berarti udah berapa tahun yang lalu? 9 tahun yang lalu. Ba'da subuh saya mau ngajak santri-santri saya itu renang. Kemudian salah seorang santri itu bawa botol isinya air warna coklat. Saya iseng nanya, ya apa itu kok kau bawa itu? Es teh kak, katanya. Es teh. Tapi ketika dia jawab es teh itu mukanya tidak yakin. Terus saya malah jadi penasaran, masa es teh? Coba sini aku minjem. Jangan kak, lo kok jangan dong, es teh kok jangan. Tak cium baunya, Allah, ternyata anak bayi-bayi ini, itu anak kelas 1 SMP 9 tahun yang lalu. Saya tidak bicara anak SMP kelas sekarang, tidak, anak SMP 9 tahun yang lalu. Ya Allah, ngomongnya es teh, padahal itu khamr. Syukur-syukur jangan sekali-kali kalian mendekati hal-hal yang kayak gitu, itu jelek, bukan hal yang bagus, sama sekali nggak bagus. Kemudian saya tak boleh kau minum kayak gini, ini merusak akal, merusak otak. Wah subhanallah, hari ini betapa banyak anak-anak
zaman sekarang ini mengkonsumsi barang-barang yang demikian. Nah, inilah yang kemudian disaksikan oleh Rasulullah SAW. Masyarakat Mekah waktu itu beli khomernya itu bukan cuma 1 botol 2 botol, Pak. Kalau kita cuma 1 botol 2 botol, orang-orang Mekah itu nyimpen khomernya itu bergentong-gentong, di dalam rumahnya itu bergentong-gentong. Jadi mereka itu merasa diri mereka kuat kalau sudah minum berbotol-botol dan mereka belum teler. Gitu keadaan umatnya Rasulullah. Apalagi zina, Masya Allah, banyak sekali tradisi-tradisi pernikahan yang bejat yang ada di sekitar orang Quraisy waktu itu. Contohnya ada model pernikahan seorang perempuan naruh bendera di depan rumahnya, tanda kalau ini perempuan boleh diakses siapapun. Kemudian nanti banyak laki-laki yang datang di situ mendatangi perempuan itu, ya kan. Kemudian ketika nanti perempuan itu hamil, maka dia akan memanggil orang-orang yang pernah mendatangi dia. Misalkan 10 orang duduk keliling perempuan itu, dicek, ini kayaknya wajahnya paling mirip sama kamu, sudah tak kasihkan kamu. Nah, itu tradisi pernikahan di orang-orang Arab jahiliyah. Bahkan ada di antara orang-orang Arab jahiliyah ini, misalkan seorang suami punya istri, kemudian dia pingin anak yang kualitasnya unggul, maka dia akan meminjamkan istrinya kepada tokoh masyarakat. Aku pingin anak jadi yang kayak Abu Jahal. Nanti istrinya dititipkan sama Abu Jahal 3 hari dalam keadaan dia sudah suci bersih dari haid, ya, dititipkan sama Abu Jahal, kemudian nanti digarap sama dia sekian waktu, terus sama laki-laki ini tidak disentuh istrinya sampai istrinya hamil. Kalau sudah fix hamil baru dia datangi istrinya. Banyak sekali model-model pernikahan yang naudzubillah summa naudzubillah sangat buruk sekali. Bukan pernikahan sebenarnya, itu adalah bentuk-bentuk lain daripada perzinahan. Belum lagi kita melihat orang-orang Arab Quraisy punya tradisi untuk membunuh bayi-bayi perempuan. Jadi mereka itu malu kalau punya anak perempuan, karena anak perempuan itu merusak nasab. Anak perempuan itu memotong jalur nasab mereka. Mereka malu punya anak perempuan. Sampai-sampai Al-Quran membahasakan wa idza busyira ahaduhum bil unsa. Kalau ada orang Quraisy itu, mereka orang-orang jahiliyah itu mendapatkan kabar gembira berupa lahirnya seorang wanita, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya tiba-tiba menghitam, jadi kusut, jadi sumpek, jadi murung, merah apa ya, kayak orang marah, orang murka, orang malu setengah mati. Sampai-sampai dibahasakan Al-Quran dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya menghitam, wa huwa kadhim, dia menahan emosinya, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka itu malu sekali dengan informasi yang mereka dapat berupa lahirnya anak perempuan. Ayum sikuhu ala hunin, apakah anak perempuan itu akan dibesarkan dalam keadaan hina, am yadussuhu fit turab, atau akan dikubur hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, betapa buruknya kelakuan mereka itu. Nah, kalau punya anak perempuan mau dibesarkan ya dibesarkan, tapi di rumah tidak dianggap sebagai anak, dianggap sebagai pembantu, dicaci maki, dipukul, ditempeleng, itu hal biasa. Perempuan-perempuan Quraisy itu nggak ada yang berani sama suaminya. Anak-anak perempuannya dipinjamkan orang lain. Anak perempuannya kalau haid tidak boleh di dalam rumah, dikeluarkan, dikasih kurungan sendiri. Nanti sampai kalau ada burung masuk saking baunya itu mati, baru nanti kok udah selesai baru boleh bawa masuk lagi ke dalam rumah. Jadi mereka memperlakukan perempuan itu dengan sangat buruk. Bahkan salah satu orang yang mengubur hidup-hidup anaknya sendiri adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kadang-kadang beliau ketika duduk merenung sendiri tiba-tiba nangis. Sampai-sampai sahabat itu nanya, apa yang membuatmu menangis wahai khalifah? Aku ingat zaman dulu aku masih muda, aku punya anak perempuan. Aku ajak anak perempuanku jalan-jalan ke padang pasir. Ketika dia tanya, ayah kita mau kemana? Aku bilang kita mau main petak umpet. Anakku sangat menyayangiku, anakku sangat mencintaiku. Lalu aku galikan sebuah lubang, kemudian aku taruh dia di situ,
Lalu aku tutup lubangnya dalam keadaan aku waktu itu menyaksikan wajahnya yang ketakutan dan menangis. Anaknya dikubur hidup-hidup. Dan beliau suatu hari menjadi penyesalan karena pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Kan ini bejat sekali masyarakat yang bejat sekali, semua jenis kemungkaran, semua jenis kemaksiatan ada. Itulah yang kemudian menjadi keresahannya Nabi Muhammad SAW. Beliau bertahanus di Gua Hiro, mikirkan ini solusinya gimana, ini jalan keluarnya gimana. Kalau kita ada nggak yang mikir gitu Bapak Ibu? Ketika kita melihat kemaksiatan di luar sana, ada nggak yang kita mikir gimana ya solusinya? Apakah tak lempari tokonya? Nanti kita diadukan ke polisi kriminal jadinya. Atau kita geruduk, nanti malah preman disewa untuk geruduk kita. Oh, lebih repot lagi. Gimana ya solusinya ya? Apa kita demo? Kayaknya udah berkali-kali ada yang demo tolak miras, tapi kok tetap jalan. Apa aku harus nyalon jadi anggota legislatif atau pemerintah supaya misalkan jadi bupati atau wali kota bisa tanda tangan untuk nutup itu? Tapi selak kapan gue? Dia mau maju, selak kapan? Selak yang rusak banyak kapan? Gimana caranya ini? Itu yang dipikirkan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita menyaksikan kaum muslimin hidupnya itu autis, ya, hidup di dunianya sendiri, tidak mau mikirkan saudaranya. Yang penting aku sudah hidup enak, saya sudah punya rumah mewah, sudah punya mobil bagus, istri dan anak saya sudah hidup berkecukupan. Dia tidak peduli orang lain. Tetangganya mau lapar, mau kenyang, bukan urusan dia katanya. Masyarakat kampungnya punya kebutuhan ini dan itu leleh lueh, bukan urusan saya gitu. Masjidnya mau pembangunan, ya itu urusan takmir, ngapain juga masyarakat mikirin. Jadi kita hari ini hidup di satu masa di mana orang-orang itu menyaksikan banyak terjadi kemungkaran yang ada di sekelilingnya, tapi mereka tidak mau peduli dengan itu semua. Yang penting aku hidup enak, selesai. Tidak mau tahu orang lain gimana. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah pribadi yang istimewa. Di saat orang-orang itu merasa nyaman dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, Rasulullah resah. Resahnya Rasulullah itu bukan mikir kerjaan, bukan mikir jodoh, bukan mikir yang sifatnya duniawi. Keresahannya Nabi Muhammad itu adalah tentang umat. Memang dari sebelum jadi Nabi pun beliau sudah selalu memikirkan umat. Harusnya malu kita ini yang mengaku umatnya Nabi, katanya mencintai Nabi, tapi kita tidak mengikuti Nabi. Yang kita ikuti Nabi cuma pakaiannya begini dan begitu misalkan. Akan tetapi akhlaknya Nabi, keresahannya Nabi, kegalauannya Nabi itu gak jadi pikiran kita. Nah, suatu hari saat Nabi Muhammad SAW itu sedang tahanus, sedang semedi, tiba-tiba ada makhluk yang besar, tidak kelihatan, memeluk Nabi Muhammad dari belakang. Dipeluknya bukan dipeluk biasa, peluknya kencang sampai Nabi Muhammad sesek tidak bisa nafas. Padahal Nabi Muhammad itu kuat. Kekuatan Nabi Muhammad seperti kekuatan 30 orang laki-laki digabung jadi satu. Mbak Bowo ngangkat berapa kilo, Pak? Gimana kok ngangkat apa? 15. 15 atau 20? 20 apa 30? Kalau orang biasa itu ngangkat 30 kilo misalkan gitu. Kalau kita dulu zaman santri pakai batu setrika yang 20 kilo ya. Batu setrika 20 kilo. Orang biasa angkat 20 kilo, 30 kilo, berarti Rasulullah 30 kali lipat yang bisa beliau angkat. Berarti kan sangar Nabi Muhammad ini. Orangnya badannya besar, kuat. Tapi ketika dipeluk sama makhluk itu, Nabi Muhammad sampai sesek. Kemudian makhluk itu mengatakan, "Iqra, bacalah." Maka Nabi Qori, saya tidak bisa baca. Iqra, baca. Maka Nabi Qori, saya ini orang buta huruf, saya tidak bisa baca. Iqra. Baru setelah itu
makhluk itu yang tidak lain adalah namus, yang tidak lain adalah malaikat, yaitu malaikat Jibril atau namus Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad pertama kali dapat wahyu, menggigil ketakutan. Nabi Muhammad lari turun dari Gua Hira malam itu karena beliau belum pernah sepanjang hidupnya ketemu sama makhluk yang aneh itu. Nabi Muhammad lari ketakutan, mengetuk pintu rumahnya. Ketika dibukakan sama Sayyidah Khadijah, beliau langsung lari ke kamarnya, kemudian mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Memang orang kalau ketakutan, salah satu caranya biar menghilangkan rasa takut adalah selimutan. Itu caranya. Saya dulu pernah di Ngawi, silaturahim ke rumahnya kawan. Saya pulang sekitar jam 11 malam, habis silaturahmi jam 11 malam. Kemudian ini di desa terpencil di tengah-tengah sawah. Ketika saya udah mau masuk pintu, tiba-tiba saya dilempar batu besar. Batu itu saya ngelihat besar tak bongkah di belakang saya. Saya lihat tidak ada yang ngelempar, langsung saya lari masuk, tak tutup pintunya, tak kunci, saya ke kamar, saya langsung kemulan. Ya takut ya, normal, orang-orang biasa saya. Tapi anehnya besok pagi ketika saya keluar rumah tidak ada batunya itu. Dan memang menurut pengakuan kawan saya yang tugas di situ, sekarang beliau sudah meninggal, Allah yarham, itu memang banyak jin-jin yang ganggu. Jadi dia ketika tidur di sana, kalau dia lupa tidak baca zikir sore itu malamnya dilempari batu, kotak, macam-macam lah gangguannya. Bahkan pernah ada santri-santri kecil yang ketika saya ke sana, saya ngajar gitu, suatu hari anak-anak kecil ini laporan sama teman saya, Ustadz yang kemarin itu yang teman antum tadi datang loh. Kawan saya nelpon, antum tadi datang ke sini lagi? Enggak, anak sekarang ada di Tawangsari, anak di Sukoharjo. Lah kok tadi anak-anak bilang antum datang lagi? Wallahu a'lam. Bukan saya itu. Ya itu memang itu kisah serem. Kita serem di sana. Teman saya itu setiap hari rumah anak hariannya dia ketemu yang serem-serem kayak gitu. Alhamdulillah saya cuma 3 hari. Selama 3 hari itu pun saya tahunya hari terakhir gitu. Besoknya saya sudah pulang. Coba tahu tidak lama-lama dari sana. Lah Nabi Muhammad juga mengalami ketakutan. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah memerintahkan kepada istrinya Sayyidah Khadijah, subbu ala ra'siyal ma'al barid. Tuangkan air dingin di atas kepala saya. Jadi kalau ada yang ketakutan, salah satu cara menghilangkan rasa takut tadi selain berselimut adalah apa? Menuangkan air dingin di kepala. Menuangkan air dingin di kepala itu salah satu cara menghilangkan rasa takut. Nah, setelah Nabi Muhammad agak tenang di situ, beliau ngomong kepada istrinya Sayyidah Khadijah, inni khasyitu ala nafsi. Saya kok mengkhawatirkan diriku sendiri. Aku takut mati. Aku takut hancur. Aku takut aku akan dihancurkan. Inni khasyitu ala nafsi al-halak. Kemudian Ibunda Khadijah seorang istri yang solehah, subhanallah, di momen-momen, di detik-detik kritis ketika seorang suaminya itu ketakutan, ketika suaminya dalam keadaan tertekan secara psikis, ya, disitulah Ibunda Khadijah sebagai seorang istri yang solehah itu menghibur suaminya. Wallahi, kata Ibunda Khadijah, demi Allah wahai suamiku, ma yukhzikallahu abada, Allah tidak akan mungkin menghancurkan kamu. Wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghancurkan kamu. Kamu ini orang baik. Kamu adalah orang yang selalu menghormati tetangga. Kamu adalah orang yang selalu memuliakan tamu.
membayarkan utang orang yang tidak bisa bayar utang, menyayangi anak yatim, menyantuni janda. Nabi Muhammad selalu membela kebenaran. Rasulullah SAW selalu memudahkan urusan orang lain. Tidak mungkin, wahai suamiku, orang sebaik kamu kok dihancurkan Allah, tidak mungkin. Jadi di situ, di detik-detik kritis itu, seorang istri betul-betul menguatkan, mengapresiasi, mengkonfirmasi, menguatkan suaminya bahwa kamu itu orang baik. Kalau istri-istri zaman sekarang, wallahu alam ya, suaminya pulang ketakutan gitu malah tambah disengap gitu. Dikuyu kapokmu kapan, makanya tak kandani ojo belan keraan ae, ngguwon gitu kan. Malah dimarahi, malah suruh tidur luar gitu kan. Tapi Ibunda Khadijah, masya Allah, seorang istri yang soleha, menghibur suaminya. Nah, ini poin yang ingin coba saya garis bawahi di pertemuan ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam kitab Maulid Simtud Duror pasal ke-14, walaqad ittasafa Shallallahu Alaihi Wasallam min mahasinil akhlaq bima tadhiku an kitabatihi butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa barrar ra'ufa la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqu sahl wal lafdul muhtawi al ma'nal jazal idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa huwal abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang yang disifati dengan semua sifat paling mulia. Nah, salah satu sifat paling sifat kemuliaan yang melekat dalam diri Nabi Muhammad SAW yang akan kita bahas, yang akan coba kita tiru, yang akan coba kita bedah malam hari ini adalah sifat beliau, yaitu al-jud. Apa? Al-jud, atau bisa juga dibahasakan sebagai as-sakha. Al-jud atau as-sakha. Apa itu al-jud atau as-sakha? Al-jud atau as-sakha itu artinya adalah kedermawanan. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Kalau kita yang punya duit, kita tuh sempet nggak ya mikirin kayak Nabi gitu. Tonggoku meleh yo, tak gawoni apa ya tonggoku iki mbok menawa iki omahe sedang kekurangan beras misalkan gitu. Kalau kita punya duit, kita berpikir nggak ya uang ini sebagian kita alokasikan untuk jamu tamu-tamu kita, untuk mikirkan anak yatim, untuk mikirkan Ustadz saya sendiri masih kurang. Oh ya. Kita lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ada seorang yang mendatangi Nabi, ya Rasulullah, saya ini belum makan 3 hari. Maukah Anda membantu saya, bersedekah kepada saya? Ya, yang ada aja Pak. Maka Rasulullah SAW nanya ke rumah istrinya Sayyidah Aisyah. Ternyata di rumah Sayyidah Aisyah tidak ada makanan. Nanya Sayyidah Hafsah, rumah Sayyidah Hafsah tidak ada makanan. Nanya sama Sayyidah Zainab, rumah Sayyidah Zainab tidak ada makanan. Sampai beberapa istri didatangi sama Rasulullah, semua istri Nabi sedang tidak punya makanan. Bayangkan, ini rumah tangga Nabi loh. Ini rumah tangga manusia paling mulia di alam semesta. Istri-istrinya tidak punya makanan. Saya tanya, yuk ibu-ibu di sini ngacung yang di rumahnya hari ini tidak ada makanan. Cung, tak kasih duit. Tak transfer sekarang. Ayo, ada yang tidak punya makanan di rumahnya?
Alhamdulillah, kondisi rumah kita lebih baik daripada rumahnya Nabi Muhammad. Kelasnya Nabi Muhammad. Ini istri-istrinya tidak punya makanan, jamaah dirahmati Allah. Bahkan Sayyidah Aisyah itu mengatakan, kami biasa kok 2 hilal itu tidak mengepul asap, 2 bulan tidak masak. Oh, itu kalau ibu-ibu zaman sekarang mungkin sudah minta pegat itu sudah. Oh boy, ini bojo kok rong saksi orang ini. 2 bulan sudah minta pegat itu. Lah sekarang 2 bulan itu istri Nabi makannya apa? Kata beliau, bil aswadain, dengan 2 yang hitam. Apa itu 2 yang hitam? Air putih sama korma. Yang dimaksud al-aswadain itu air putih sama korma. Jadi Rasulullah dan istrinya 2 bulan, bayangkan, air korma. Kita tahan enggak? Saya waktu itu pernah di pondok dibikin program simulasi sama Ustadz. Coba kamu sehari ini ndak boleh makan apa-apa kecuali roti, dan hanya 1 roti bolehnya makan. Jadi hari itu kita lapar minum air, sama makan roti 1. Wah, itu ndak enak luar biasa. Karena kan kita biasa makan nasi ya Bu ya. Maksudnya Ustadz kami bikin program kayak gitu tuh supaya kita ikut merasakan dulu Rasulullah dan para istrinya itu kayak gitu kehidupannya. Kita yang nggak pernah merasakan lapar, kita akan kurang simpati sama saudara-saudara kita yang sedang lapar. Kenapa kok ada puasa Ramadan? Supaya kita merasakan pedihnya orang yang nggak lapar, yang nggak makan itu sehari-hari di lampu merah, badannya dicat warna silver itu, mau makan harus ngumpulkan dulu sekian. Yang jualan koran, masya Allah, akhlak, nawarkan, ambil senyum, ini beli koran saya. Berapa sih untungnya koran? Jadi sampai untuk bisa makan sehari 2 kali, berapa kali mereka harus, berapa koran yang harus dijual sehari? Mereka harus panas-panasan di sana. Kita enak aja di rumah bisa makan. Rasulullah sampai malu akhirnya. Istri-istrinya tidak ada satupun yang punya makanan. Akhirnya Rasulullah bilang ini sama sahabat tadi, wahai sahabatku, kau pergi ke pasar sana. Kamu datang ke toko manapun yang kamu mau, makanan apapun yang kau inginkan, bilang sama yang jual, ini nanti bon, utang yang bayar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sedang menyampaikan seperti itu, kok qadarullah ada seorang sahabat niatnya bagus. Ya Rasulullah, mbok jangan terlalu memaksakan diri. Kalau sudah tidak punya ya jangan sampai ngutang lah buat ngasih orang lain, gitulah maksudnya. Sahabatnya itu bilang, ya Rasulullah, mbok jangan terlalu memaksakan diri. Maksudnya sahabat itu, ya Rasulullah, kalau emang anda tidak punya ya tidak usah ngutang buat ngasih orang lain. Subhanallah, mendengar kata itu wajahnya Rasulullah SAW merah padam. Marah. Nabi Muhammad SAW itu orang yang hampir tidak pernah sekalipun marah ketika dirinya sendiri disakiti. Tapi kalau urusan syariat, kalau urusan hukum, kalau urusan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kok disentil sedikit Nabi marah. Nabi kalau marah itu keluar uratnya di samping kanan kiri matanya Rasulullah SAW itu melotot merah, wajahnya pun juga jadi merah. Para sahabat semuanya tahu kalau Nabi Muhammad marah itu ciri-cirinya kelihatan. Dan sahabat kalau Nabi marah tidak ada yang berani memandang wajahnya Nabi, semuanya nunduk takut. Nah, dalam keadaan Nabi marah ini ada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, bersedekahlah ya Rasulullah, sebanyak yang kau inginkan ya Rasulullah, karena harta Allah tidak mungkin habis. Allah akan ganti dengan yang lebih baik ya Rasulullah. Langsung wajahnya Rasulullah kembali seperti semula. Nah ya, ini yang benar. Ini yang benar ini. Sampai kayak gitu Pak ya. Para sahabat itu meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dermawan, dan beliau itu lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Nabi Muhammad kalau bulan Ramadan
kedermawanannya seperti angin yang berhembus, tidak peduli siapa yang dikasih, mau orang itu baik, mau orang itu tidak baik, mau orang itu kurang ajar, mau itu ahli maksiat, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, siapapun butuh bantuan Rasulullah dibantu. Ini di luar bulan Ramadan ya kejadiannya, ketika Rasulullah SAW didatangi orang Badui, kemudian beliau dicekik lehernya itu, ditarik ridaknya begini sampai wajahnya Rasulullah itu merah karena tercekik, tidak bisa nafas. Orang Badui itu mintanya sama Rasulullah sambil cekik, wahai Muhammad, bersedekahlah kepadaku. Oh, kalau kita yang dimintai model kayak gitu ya sudah kita gampar ini orang kurang ajar minta ya Pak. Bahwa ada pengemis datang ke rumah kita gaya songong aja mungkin kita males banget mau ngasih dia, kita usir gitu Pak. Oh ini minta ditekek Rasulullah SAW, dicekek, ditarik lidahnya sampai beliau tidak bisa nafas. Sahabat-sahabat sudah tarik pedang ini sudah tarik pedang, ya Rasulullah izinkan kami mengeksekusi dia. Rasulullah SAW bilang, turunkan pedang kalian, simpan pedang kalian, ini lepaskan dulu. Terus orang yang mintanya sambil nyekek ini digandeng sama Rasulullah, diajak naik ke sebuah bukit, ditunjuki itu di lembah itu warnanya putih, itu kambing semua, itu kambing minyak saya semua, sudah ente ambil semua itu kambing, ente bawa pulang, kasih buat keluarga dan kaum. Bayangkan orang mintanya sambil nyekek. Bukan disuruh ngambil kambing 1, bukan disuruh ngambil 10, bukan disuruh ngambil 100, itu semua kambing saya kau bawa semua. Ada orang sini model kayak gitu, waduh senengnya orang kayak gitu. Kalau masjid pembangunan kan saja langsung rampung Pak, ya sudah apa dah, mobil saya ambilin jual buat bangun masjid misalkan. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orang yang dermawan, dan lebih dermawan lagi kalau masuk bulan Ramadan. Nabi lebih dermawan. Kenapa tuh? Kok kalau masuk bulan Ramadan Nabi SAW itu lebih dermawan? Kenapa? Ada yang tahu sebabnya ya? Hah? Karena di bulan Ramadan Nabi Muhammad setiap malam disimak hafalan Al-Qur'annya sama malaikat Jibril. Jadi setiap malam itu Nabi Muhammad selama bulan Ramadan pasti setoran hafalan, murojaah. Nanti dikoreksi bacaannya sama malaikat Jibril. Yang bener mana, yang mungkin ada keliru sedikit, kemudian dikasih beberapa riwayat bacaan, boleh dibaca begini, boleh dibaca begitu. Dan juga malaikat Jibril mengajari ilmu-ilmu yang baru kepada Rasulullah dari ayat yang sama. Ayat ini dulu kamu sudah paham begini, sekarang tak kasih tambahan ilmu baru tentang ayat ini. Jadi Nabi Muhammad kalau urusannya Al-Quran, urusannya ilmu, saking senengnya, saking cintanya, sampai kebahagiaan Rasulullah karena bisa murojaah Quran sama malaikat Jibril itu diekspresikan dalam bentuk beliau bulan Ramadan menjadi pribadi yang jauh lebih dermawan. Kemarin saya ngobrol sama salah seorang guru saya, namanya Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Beliau punya rumah di Ring Road Timur dekat Adis Cipto. Saya silaturahmi, ngobrol-ngobrol, saya konsultasi, mau bikin acara, nanti ngundang sekitar 3.000 sampai 5.000 orang. Pak disemangati. Beliau cerita sama Habib, dulu Nabiullah Isa alaihi salam itu pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat wahyu, wahai Isa, ini fulan, anak ini jam 12 siang nanti akan kami cabut nyawanya. Akan meninggal nanti berapa? Jam 12 siang. Maka anak itu diperhatikan terus sama Nabi Isa. Bukan itu. Pokoknya itu contoh toh. Diperhatikan terus sama Nabi Isa, sambil Nabi Isa ngeliat jam, cocok nggak nanti jam penjemputannya ada delay dikit apa enggak, tunggu gitu.
Perhatikan sama Nabi Isa. Wah subhanallah, jam 12 sudah lewat 5 menit belum mati anaknya. Nabi Isa kan heran, loh, masa Allah keliru, masa Allah salah, masa Allah meleset, kan gak mungkin. Akhirnya di situ Nabi Isa bertanya-tanya, apa rahasianya? Ini anak ini kok diundur ajalnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah diselidiki, anak tadi itu berangkat dari tempat dia kerja ke tempat ibunya bawa satu potong roti. Roti ini separuh jatahnya dia, separuh jatah ibunya. Di tengah jalan sebelum sampai di rumah ibunya itu ada seorang pengemis yang sudah tidak makan sekian hari. Karena anak tadi kesian, maka sepotong roti tadi yang jatahnya dia dikasihkan sama pengemis tadi, yang jatahnya ibunya diserahkan kepada ibunya, dia tidak makan. Oleh karena perbuatannya itu, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia anak tadi sampai 70 tahun. Karena sedekahnya tadi, Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia anak tadi sampai 10 tahun. Terus Habib Abdullah ngomong sama anak gini, "Ya Habib, itu cuma sepotong roti kepada satu orang. Kalau ngasihnya roti kepada 30 orang berarti dipanjangkan berapa kira-kira?" Oh, malah jadi repot gitu ya. Ibu-ibu di sini ada yang mau umurnya sampai 350 tahun. Waduh, 70 aja sudah repotnya luar biasa, yang masuk rumah sakit bolak-balik ya Bu ya. Ya ada yang tua itu sehat. Ya ibu ini kayaknya sehat ya Bu ya. Masyaallah. Bu, yuswane pun pinten Bu? Yuswane pinten? Nggih. Oh Masya Allah, 75 sehat walafiat, masih ngaji. Yang muda-muda ini malu harusnya. So yang muda-muda kalah semangat sama Mbak ya, umur 75. Itu kalau yang dikasih satu orang. Lah kalau jamaah yang mau dikasih roti 3.000 orang, dirubah jangan roti. Lah kalau kacang per satu butir itu gimana itu? Ya beliau guyoni saya gitu. Maksudnya ini memotivasi kepada kita bahwa namanya sedekah itu pahalanya luar biasa. Bahwa namanya berbuat baik kepada orang lain, idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang itu adalah suatu hal yang luar biasa. Jangan pernah menyepelekan la tahtakiranna minal khairi syai walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah menyepelekan kebaikan walaupun cuma senyum. Bahkan kita sudah masyhur itu, kita tahu ya, kisah ada seorang pelacur ini kan Masya Allah setiap hari maksiat, tapi di akhir hayatnya dia melihat seekor anjing kelaparan. Habis. Ini padahal materi utamanya belum tak sampaikan ini. Pelacur ini akhirnya turun masuk ke dalam sumur, ngambil apa? Air pakai sepatunya untuk ngasih minum anjing. Pelacur yang penuh dengan dosa. Kita ini kan insya Allah tidak seperti itu. Walaupun dia tidak merasa lebih baik ya dari pelacur ya, tapi kan paling tidak kita tidak melakukan dosa seperti itu. Yang dikasih minum anjing, gimana kalau yang dikasih minum Ustaz? Kan masih minum Ustaz lah kalau anjing. Wadahnya bukan sepatu kan kotor, diinjak-injak. Ini wadahnya gelas bersih. Lagi yang mau dikasih 3.000 orang, 5.000 orang. Tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan kalau misalkan kita punya niat untuk melakukan kebaikan, kita mau meniru Nabi Muhammad SAW dalam sifatnya tadi as-sakha, ya, al-jud, al-karam atau kedermawanan tadi, kita boleh meniatkan amal soleh kita untuk sesuatu. Ini anak dulu pernah ceritakan, tapi tidak ceritakan singkat. Dulu Mbah Ana, nenek Ana, Bauti, umiknya umik saya, itu sakit, ada sumbatan di saluran kencing. Terus ketika Idul Fitri, adik-adik saya sedang dapat duit banyak kan, itu kan habis keliling sonjo-sonjo lagi, dapat duit 1.000, 2.000 dikumpulin sampai jadi 200.000. Waktu itu tak ajak adik-adik, yuk kita infak, yuk kita sedekah, nanti kita kumpulkan uang kita,
nanti kita kasihkan ke fakir miskin, kita niatkan nanti untuk kesembuhannya Mbak Uti, gitu bahasanya waktu itu. Alhamdulillah semuanya mengumpulkan uang, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Adik saya Usama waktu itu kelas 1 SD, dia menginfakkan semua duitnya 175.000, dia tidak ngambil sedikit pun untuk dirinya. Kemudian kita sodakohkan, kita kasihkan ke fakir miskin sambil disampaikan, ya ini untuk niatnya untuk kesembuhan nenek kita. Subhanallah, saya pulang ke Jogja seminggu, waktu itu lagi ngisi majelis, ditelepon umi saya, ya Mi ya, katanya Mbak Uti sudah sembuh total, salurannya itu sumbatannya itu tiba-tiba hilang tanpa operasi sama sekali. Nah, jadi boleh kita tawasul fi amali soleh, kita tawasul dengan amal soleh kita punya doa, kita punya hajat, sambil sedekah, sambil kita berbuat baik sama orang, sekecil apapun kebaikannya itu boleh kita niati, ya Allah supaya hajat saya dimudahkan dan seterusnya. Semoga setiap orang yang mengeluarkan hartanya untuk memberikan makanan konsumsi kepada orang-orang yang hadir pengajian mendapatkan keutamaan, mendapatkan balasan, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Terus insya Allah dalam waktu dekat ini takmir Masjid Firdausil A'la mau bangun rumah kamar untuk Ustadz, ya. Di mana Pak posisinya? Di belakang sini, kamar untuk ustadz-ustadz yang tinggal di sini supaya lebih nyaman, bisa ditambah lagi jumlahnya supaya lebih makmur lagi masjidnya. Budget pembangunannya sekitar 28 juta. Sudah ada uang masuk? Sudah ada. Ini insya Allah Haifala nanti ikut support 1 juta. Nanti tinggal jamaah-jamaah yang lain saya ajak bergabung, berapapun yang kita punya, terutama jamaah-jamaah yang ngaji Senin malam ini, berapapun harta yang kita punya, tidak harus banyak, hatta 1.000 rupiah kita titipkan, jangan malu-malu, karena nanti setiap rumah itu dipakai, setiap tempat itu digunakan para asatid untuk melakukan amal soleh, untuk ibadah, untuk dakwah, mikir dakwah, capek tidur karena dakwah, itu insya Allah akan jadi pahalanya ibu-ibu semua. Saya dulu pernah di satu daerah saya berdakwah, ada seorang nenek-nenek tua, usianya sudah 80 tahun, kerjaannya tukang sapu. Selain tukang sapu, beliau juga suka mengumpulkan rosok-rosok gitu, terus nanti dijual. Terus kemudian ibu-ibu ini berkali-kali datang ke rumah saya, bukan cuma sekali, berkali-kali, saya katakan berkali-kali datang ke rumah saya, itu mengeluarkan dari kenditnya uang 1 juta rupiah. Itu beliau bilang, ini tabunganku Ustadz, nitip buat pembangunan masjid. Ustadz ini nitip, dulu pernah nitip sama saya itu amplop isinya uang 50.000. Sampai hari ini amplop dan duitnya masih saya simpan. Jadi kenang-kenangan, tak jadikan motivasi kalau saya lagi bakhil gitu, saya ngeliat itu. Oh ya Allah, ini dulu mbahnya Masya Allah semangat sodakohnya luar biasa. Tapi uangnya beliau tetap tak ganti, tapi uangnya beliau yang dari beliau itu yang tak simpan. Tapi tak ganti pakai uang saya, tak serahkan ke panitia untuk, kata beliau dulu, untuk beli sound masjid. Masya Allah, beliau nyumbang untuk masjid itu berkali-kali, dan beliau bilang, tolong jangan ngasih tahu kalau saya datang ke tempat jenengan, karena ini saya ngumpet-ngumpet, saya nabung ini saya rahasiakan dari anak dan cucu, karena kalau mereka tahu saya punya tabungan bakal diminta. Tapi subhanallah, anak cucunya tidak dikasih, uangnya ini dipakai untuk apa? Bangun masjid. Masya Allah, amal jariah beliau sangat luar biasa dalam dakwah. Jadi kami itu sangat senang gitu loh ketika melihat ada orang-orang dengan mungkin kehidupannya sederhana, tapi semangat infaknya ngalahkan orang kaya. Orang kaya-kaya di kampung itu ngasih cuma 300.000, padahal mobilnya Masya Allah dan banyak. Malu sama nenek itu. Dan saya barusan kemarin ngobrol sama teman-teman Paskas, saya dapat informasi bahwa donatur utama Paskas, ya artinya yang rutin, itu 80% justru dari orang-orang yang menengah ke bawah. Jadi donatur Paskas di Jogja yang setiap bulan itu bisa dropping beras 10 sampai 50 ton per bulan, itu donatur utamanya 80% bukan orang kaya. Siapa sih orang-orang yang disebut jud wasakho,
orang-orang yang punya mental memberi bukan menerima. Nah itu, semoga nanti hajatnya bapak-bapak takmir segera dimudahkan nama Allah, segera rampung, dananya langsung nutup, langsung segera bisa dibangun, segera jadi dan dipakai, segera menjadi amal soleh buat siapapun yang ikut berpartisipasi. Insya Allah Pak, nanti kita transfer dari Haifala 1 juta. Demikian dari kami, apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti faktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi 'atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Satu lagi Al-Fatihah untuk pembangunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan segala urusannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir kulla asir yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir hajatuna kathir fa anta muyassiru kulla asir yassir alaina kulla asir ya rabbal alamin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana bijahi sayyidil mustafa wa bisirri asraril Fatihah. Insyaallah sebelum ganti bulan dana yang dibutuhkan sudah tercukupi insyaallah sebelum ganti bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.